Uang kepeng pemikat wanita. Ada seorang pria tua yang dikenal dengan nama Aki Sukro dan usianya telah mencapai lebih dari 50 tahun. Tubuhnya sudah mulai membungkuk karena usia, dan rambutnya telah memutih seluruhnya. Keriput di wajahnya bagaikan peta perjalanan hidup yang panjang dan penuh liku. Namun, di balik penampilan yang sepintas selalu tampak renta, Aki Sukro memiliki daya tarik yang luar biasa, terutama terhadap para wanita. Aki Sukro bukan pria tua biasa. Setiap kali dia melangkah keluar dari rumah kayunya yang sederhana, penduduk desa, terutama para wanita, selalu memandangnya dengan penuh kekaguman. Tatapan matanya yang tajam namun lembut mampu menembus hati siapapun yang dia pandang. Senyumnya yang hangat dan penuh arti selalu berhasil membuat suasana menjadi lebih ceria. Ketika Aki Sukro berbicara, suaranya yang rendah dan berwibawa mengalun dengan tenang, memberikan perasaan nyaman dan aman bagi siapa saja yang mendengarnya. Dia adalah seorang pendongeng ulung, dengan cerita-cerita yang selalu membuat pendengarnya terhanyut. Banyak wanita muda di desa itu yang sering datang ke rumahnya hanya untuk mendengar kisah-kisahnya yang penuh petualangan. Selain karisma alami yang dimilikinya, Aki Sukro juga dikenal karena kemurahan hatinya. Dia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang usia atau status. Kepeduliannya terhadap orang lain membuatnya semakin dihormati dan dicintai oleh penduduk desa. Namun, ada satu rahasia yang tidak banyak diketahui orang jimat uang kepeng sakti yang disembunyikan dengan hati-hati di bawah kasurnya. Jimat itu adalah pemberian seorang dukun sakti yang pernah diselamatkan oleh Aki Sukro bertahun-tahun yang lalu. Di masa lalu, sebelum rambutnya memutih dan tubuhnya mulai bungkuk, Aki Sukro adalah seorang pria parubaya yang hidup sendirian di pinggir hutan. Hidupnya sederhana dan penuh kedamaian, namun kesendirian seringkali menyelimutinya dengan rasa sepi yang mendalam. Ia memiliki seorang teman baik, seorang dukun tua bernama Kiranu, yang tinggal di sebuah gubuk jauh di dalam hutan. Kiranu dikenal sebagai dukun yang sakti mandraguna dan sering dimintai bantuan oleh penduduk desa. Suatu hari, kabar tentang Kiranu yang jatuh sakit parah menyebar ke seluruh desa. Para penduduk desa yang takut dengan kekuatan gaib Kiranu tidak berani menolongnya. Aki Sukro, yang memiliki rasa hormat dan persahabatan yang kuat dengan Kiranu, memutuskan untuk mencari dan menolongnya. Perjalanan menuju tempat tinggal Kiranu tidaklah mudah. Aki Sukro harus menembus hutan lebat yang penuh dengan binatang buas dan jalanan yang sulit dilalui. Malam itu, hujan turun dengan deras, membuat perjalanan semakin sulit. Namun, Aki Sukro tetap melangkah dengan tekad yang kuat. Ia harus menolong temannya. Setelah berjam-jam berjalan tanpa henti, akhirnya Aki Sukro tiba di gubuk Kiranu. Ia menemukan dukun tua itu terbaring lemah, hampir tak berdaya. Tanpa ragu, Aki Sukro merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia mencari tanaman obat di hutan, memasak makanan, dan menjaga Kiranu siang dan malam. Dalam beberapa hari, kesehatan Kiranu perlahan pulih berkat dedikasi dan perawatan Aki Sukro. Sebagai tanda terima kasih yang mendalam, Kiranu memutuskan untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Aki Sukro. Ia mengeluarkan sebuah jimat uang kepeng dari sebuah kotak kayu kuno. Jimat itu tampak sederhana, hanya sepotong uang kepeng kuno dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. "Ini bukan jimat biasa," kata Kiranu dengan suara yang masih lemah. "Uang kepeng ini memiliki kekuatan untuk memikat hati siapapun, terutama para wanita. Namun, ingatlah, Sukro, kekuatan ini bukan untuk disalahgunakan. Ada konsekuensi besar jika kau melakukannya." Aki Sukro menerima jimat itu dengan rasa syukur dan rasa hormat. Ia tidak sepenuhnya mengerti kekuatan dan tanggung jawab yang datang dengan jimat tersebut, namun ia berjanji kepada Kiranu untuk menggunakannya dengan bijaksana. Tahun demi tahun berlalu, dan Aki Sukro kembali ke kehidupan sehari-harinya. Namun, kehadiran jimat itu mulai memberikan perubahan dalam hidupnya. Para wanita di desa mulai menunjukkan ketertarikan yang luar biasa kepadanya. Mereka yang sebelumnya tidak pernah memperhatikan Aki Sukro, kini selalu ingin berada di dekatnya. Aki Sukro merasa aneh namun juga menikmati perhatian yang ia terima. Jimat itu benar-benar bekerja, bahkan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Namun, bukan tanpa perjuangan. Aki Sukro harus melawan godaan untuk tidak menggunakan kekuatan jimat itu untuk hal-hal yang tidak benar. Ada saat-saat di mana keinginan untuk memanfaatkan kekuatannya terasa begitu kuat, terutama ketika melihat wanita-wanita desa yang tertarik padanya. Kini, Aki Sukro, meski usianya sudah senja,
menjalani hari-harinya dengan penuh perhatian dan cinta dari para wanita di desanya. Setiap pagi, setelah mandi dan merapikan rambut putihnya, ia mengenakan pakaian terbaiknya dan menyemprotkan minyak wangi tradisional yang ia buat sendiri. Senyum hangat dan tatapan matanya yang tajam selalu berhasil memikat hati siapapun yang berpapasan dengannya. Aki Sukro sering duduk di teras rumahnya yang sederhana, menikmati teh sambil bercakap-cakap dengan para wanita yang datang mengunjunginya. Banyak dari mereka yang membawa makanan atau kue. Mereka mendengarkan cerita-cerita menarik dari Aki Sukro, yang selalu mampu membuat mereka terpesona. Namun, di balik kebaikan dan keramahan itu, Aki Sukro mulai menyalahgunakan kekuatan jimat uang kepeng sakti yang ia miliki. Ia mulai mengencani para wanita muda, bahkan mulai berani menidurinya. Silih berganti wanita datang ke rumahnya dan selalu ditiduri oleh Aki Sukro setelah mendengar ceritanya yang menghanyutkan. Yang pertama ia dapatkan adalah Rina, seorang gadis muda yang baru saja lulus sekolah SMA. Setiap kali ia berpapasan dengan Aki Sukro, ia selalu merasa ada sesuatu yang menarik dari pria tua itu. Suatu hari, Aki Sukro mengajaknya berbicara tentang masa depannya dan memberi beberapa nasihat bijak. Rina merasa nyaman dan aman di dekatnya. Aki Sukro sering memberinya hadiah-hadiah kecil, seperti bunga, yang membuat Rina semakin terikat padanya. Semakin lama, Aki Sukro semakin berhasil menggaetnya. Dan pada suatu kesempatan, ia mendapatkan keperawanan Rina. Dan setelah itu hubungan mereka terus berlanjut. Tak hanya Rina, Lestari, seorang penjual sayur di pasar, juga sering bertemu dengan Aki Sukro yang selalu membeli sayur darinya. Aki Sukro selalu memuji hasil kebun Lestari dan mengajaknya berbicara tentang berbagai hal. Lestari merasa dihargai dan diperhatikan. Ia sering merasa bahagia setiap kali melihat Aki Sukro datang ke pasar. Aki Sukro kemudian mengundangnya ke rumah untuk makan malam, di mana mereka berbincang lebih dalam dan Lestari semakin terpesona, dan akhirnya, Aki Sukro berhasil menyetubuhinya. Lalu ada juga Sari yang berhasil diperdaya oleh kekuatan jimatnya. Sari adalah seorang pekerja di toko kelontong yang sering didatangi Aki Sukro. Suatu hari, Aki Sukro melihat Sari tampak sedih dan menanyakan alasannya. Sari menceritakan masalah keluarganya, dan Aki Sukro mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang menenangkan. Setelah itu, Sari sering mengunjungi Aki Sukro untuk mencari ketenangan dan nasihat. Kedekatan mereka semakin erat, dan Sari merasa tidak bisa jauh dari Aki Sukro. Juga ada guru TK yang terjerat jimat Aki Sukro. Ia adalah Maya, seorang guru TK yang baru pindah ke desa itu. Aki Sukro bertemu dengannya di acara desa dan mengajak Maya berbicara. Ia memuji dedikasi Maya dalam mengajar anak-anak. Maya merasa terkesan dengan perhatian Aki Sukro dan sering berbicara dengannya setelah acara-acara desa. Aki Sukro kemudian mengundang Maya untuk makan siang di rumahnya, di mana mereka berbicara lebih lama dan Maya merasa semakin tertarik. Dan seperti sebelum-sebelumnya, ia pun membungkus Maya di atas ranjangnya. Juga ada Indah, seorang penari tradisional yang sering tampil di acara-acara desa. Aki Sukro selalu hadir di setiap pertunjukannya dan memberikan pujian padanya. Indah merasa dihargai dan senang dengan perhatian yang diberikan Aki Sukro. Mereka sering berbicara setelah pertunjukan, dan Aki Sukro mengundangnya untuk datang ke rumahnya dan mendengarkan cerita-cerita menariknya. Indah merasa ada ikatan khusus dengan Aki Sukro yang tidak bisa ia jelaskan. Tak hanya dengan wanita-wanita muda, namun Aki Sukro juga mulai menjerat wanita yang bersuami. Korban pertamanya adalah Dina, seorang ibu muda yang selalu tampak sibuk mengurus anak-anaknya. Aki Sukro melihatnya sebagai tantangan baru. Suatu hari, ia menawarkan bantuan kepada Dina untuk menjaga anak-anaknya sementara ia beristirahat. Dina merasa sangat terbantu dan mulai mengunjungi Aki Sukro untuk berterima kasih. Kedekatan mereka semakin dalam, dan Dina merasa tertarik pada perhatian dan kepedulian Aki Sukro, dan pada suatu hari saat datang ke rumahnya, Dina pun luluh dan berakhir di ranjang. Kemudian ada juga Yuni, istri dari seorang petani yang sering ditinggal pergi ke ladang. Kemudian ada Sri, seorang wanita yang menjalankan usaha kecil di rumahnya. Juga ada Ayu, seorang ibu rumah tangga yang selalu tampak ceria, mulai menerima perhatian khusus dari Aki Sukro, termasuk ada Nita, seorang wanita yang memiliki suami yang sibuk bekerja di luar desa. Setiap hari, silih berganti rumah kecil Aki Sukro didatangi para wanita. Dari mulai gadis, janda, hingga wanita bersuami. Keberhasilan Aki Sukro dalam memikat hati banyak wanita,
termasuk yang sudah bersuami, menimbulkan kecemburuan dan kebencian di kalangan para pria di desa itu. Banyak pemuda dan suami yang merasa terganggu dan marah melihat perhatian yang diberikan wanita-wanita itu kepada Aki Sukro. Mereka sering membicarakan Aki Sukro di belakang, mencoba mencari cara untuk menghentikannya. Namun, daya tarik dan karisma Aki Sukro, yang didukung oleh kekuatan jimat uang kepengnya, membuatnya sulit untuk dihentikan. Hari-hari terus berlalu, dan Aki Sukro semakin terbuai dengan kekuatan jimat uang kepeng sakti yang dimilikinya. Keberhasilan dalam memikat hati banyak wanita membuatnya semakin percaya diri dan sombong. Suatu malam, Aki Sukro memutuskan untuk mengunjungi Kiranu, sang dukun yang memberinya jimat tersebut. Meskipun Kiranu sudah lama pensiun dari dunia perdukunan dan hidup menyendiri di pinggir desa, Aki Sukro merasa perlu mendengar nasihatnya sekali lagi. Ia ingin memastikan bahwa apa yang dilakukannya tidak akan membawa malapetaka. Kiranu yang kini semakin tua dan lemah menyambut kedatangan Aki Sukro dengan senyum yang bijaksana. Mereka duduk di depan perapian, dan Aki Sukro mulai menceritakan tentang pengalamannya menggunakan jimat tersebut. Setelah mendengar cerita panjang Aki Sukro, Kiranu menghela napas panjang dan berkata, "Sukro, ingatlah selalu bahwa setiap kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Jimat itu memang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi tidak tanpa konsekuensi. Jika kau terus menggunakannya untuk niat yang tidak baik, pada akhirnya kau akan membayar harga yang sangat mahal." Aki Sukro merasa ada kekhawatiran dalam kata-kata Kiranu, tetapi ia terbuai dengan kekuatannya dan mengabaikan peringatan tersebut. "Aku akan berhati-hati, Kiranu. Aku tidak akan menyalahgunakannya," janji Aki Sukro, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ia sudah melanggar janji itu berkali-kali. Meski Aki Sukro mencoba mengabaikan peringatan Kiranu, bisikan-bisikan hati kecilnya terus menghantui. Setiap kali ia memikat seorang wanita baru, terutama yang sudah bersuami, ada rasa bersalah yang perlahan merayapi hatinya. Namun, daya tarik dan kenikmatan yang ia rasakan selalu lebih kuat, menenggelamkan suara hati kecil itu. Aki Sukro sering bermimpi buruk tentang para suami yang marah, wanita-wanita yang menangis, dan bayangan Kiranu yang menatapnya dengan penuh kekecewaan. Ia bangun di tengah malam dengan keringat dingin, tetapi selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi. Ia berpikir bahwa selama tidak ada yang tahu, semuanya akan baik-baik saja. Suatu hari, ketika Aki Sukro sedang berjalan-jalan di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Mahayu Anita yang sudah bersuami. Mahayu Anita sebenarnya seorang istri setia dari Subroto Budiana, seorang petani kaya yang terkenal di desa tersebut. Kehidupan mereka tampak bahagia, dengan rumah yang besar dan anak-anak yang ceria. Namun, kedamaian itu mulai terguncang ketika Aki Sukro mulai mengincar Mahayu. Segalanya dimulai di pasar desa. Mahayu sering datang ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, Aki Sukro, dengan segala pesonanya, memperhatikan Mahayu dari kejauhan. Mata Aki Sukro terpaku pada kecantikan alami Mahayu, dan dalam hatinya muncul keinginan yang kuat untuk mendekatinya. Ia tahu bahwa mendekati Mahayu tidak akan mudah, karena Subroto adalah pria yang sangat protektif dan dihormati di desa. Aki Sukro memulai dengan cara yang halus. Ketika Mahayu sedang memilih sayuran di pasar, Aki Sukro mendekatinya dan menawarkan bantuan. "Biarkan saya yang membawakan barang belanjaanmu, Mahayu," katanya dengan senyum hangat. Mahayu, yang sudah sering mendengar tentang kebaikan Aki Sukro, menerima tawaran itu dengan rasa terima kasih. Aki Sukro mulai sering muncul di tempat-tempat yang sering dikunjungi Mahayu. Ia selalu memberikan perhatian kecil, seperti membawakan buah segar dari kebunnya atau mengirimkan bunga yang indah ke rumah Mahayu. Mahayu, yang tidak terbiasa dengan perhatian semacam itu, mulai merasa tersanjung. Aki Sukro juga sering memberikan pujian, memuji kecantikan dan kebaikan hati Mahayu, sesuatu yang membuatnya merasa istimewa. "Subroto beruntung memiliki istri sebaik dirimu," kata Aki Sukro suatu hari. Mahayu hanya tersenyum, namun di dalam hatinya, ia merasa ada yang berubah. Perhatian yang diberikan Aki Sukro membuatnya merasa lebih hidup dan dihargai. Aki Sukro tidak berhenti di situ. Ia mulai mencari kesempatan untuk berbicara lebih dalam dengan Mahayu. Mereka pun membuat sebuah janji. Suatu sore, Mahayu sedang duduk sendirian di pinggir sungai. Aki Sukro datang dan duduk di sebelahnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga impian dan harapan yang pernah Mahayu miliki.
Kadang aku merasa kesepian, meskipun ada banyak orang di sekitarku, ujar Mahayu dengan suara lirih. Aki Sukro mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan kata-kata penghiburan dan nasihat bijak. Mahayu merasa nyaman dan mulai membuka hatinya lebih lebar kepada Aki Sukro. Setiap kali mereka bersama, Mahayu merasa ada daya tarik yang kuat yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu malam, ketika Subroto sedang pergi ke kota untuk urusan bisnis, Aki Sukro melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia mengunjungi rumah Mahayu dengan alasan ingin mengantarkan buah-buahan segar. Mahayu menyambutnya dengan ramah dan mengundangnya masuk. Di dalam rumah, di bawah cahaya lampu yang redup, Aki Sukro memulai percakapan dengan lebih intim. Ia memuji Mahayu, mengatakan bahwa ia adalah wanita yang luar biasa dan layak mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Mahayu, yang sudah terpesona oleh kekuatan jimat, merasakan kehangatan dan kenyamanan yang luar biasa di dekat Aki Sukro. Saya tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku, bisik Mahayu dengan suara bergetar. Aki Sukro, dengan tatapan penuh pengertian, mendekatkan dirinya dan menyentuh tangan Mahayu dengan lembut. Kadang, kebahagiaan ditemukan di tempat yang tidak terduga, balas Aki Sukro. Mereka mulai menjalin hubungan yang semakin dalam dan intim. Aki Sukro pun meniduri Mahayu di rumahnya saat suaminya pergi. Setiap kali Subroto pergi, Aki Sukro datang mengunjungi Mahayu. Perselingkuhan mereka berlangsung dalam sembunyi-sembunyi, dengan Mahayu yang semakin terjerat dalam pesona Aki Sukro. Mereka sering bertemu di tempat-tempat sepi, jauh dari pandangan mata orang-orang desa. Namun, rahasia tidak selamanya bisa disembunyikan. Subroto sendiri mulai merasa ada yang aneh dengan istrinya. Rasa cemburu dan kecurigaan mulai tumbuh. Awalnya, perubahan kecil pada Mahayu tidak terlalu diperhatikan oleh Subroto. Mahayu yang biasanya ceria dan penuh perhatian kini sering melamun dan tampak gelisah. Mahayu juga mulai lebih sering pergi keluar rumah, dengan alasan yang terkadang tidak jelas. Subroto juga memperhatikan bahwa Mahayu sering menerima hadiah-hadiah kecil yang tidak diketahui asalnya. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Subroto memutuskan untuk menanyakan perubahan pada istrinya. Mahayu, belakangan ini kamu sering terlihat gelisah dan banyak melamun. Apa ada yang mengganggumu? Tanya Subroto dengan nada penuh perhatian. Mahayu hanya tersenyum tipis dan berkata, tidak ada apa-apa, Mas. Mungkin aku hanya lelah dengan urusan rumah tangga dan anak-anak. Subroto mencoba menerima penjelasan itu, tetapi hatinya masih merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Kecurigaan Subroto semakin besar ketika ia mendengar desas-desus dari para tetangga. Mereka bercerita tentang kedekatan Aki Sukro dengan beberapa wanita di desa, termasuk Mahayu. Awalnya, Subroto mencoba mengabaikan desas-desus itu, menganggapnya sebagai gosip semata. Namun, ketika ia melihat Mahayu dan Aki Sukro berbicara dengan akrab di pasar, kecurigaannya berubah menjadi kekhawatiran yang nyata. Subroto memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Mahayu dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Subroto tahu bahwa ia harus bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan pada Mahayu. Suatu hari, Subroto berpura-pura pergi ke kota, tetapi sebenarnya hanya bersembunyi di sekitar rumah. Ia ingin melihat apa yang dilakukan Mahayu saat ia tidak ada. Setelah beberapa jam, Subroto melihat Aki Sukro datang ke rumahnya dengan membawa keranjang buah. Mereka berbicara di depan pintu, kemudian Mahayu mengizinkan Aki Sukro masuk. Subroto, dengan hati yang berdebar kencang, mengikuti mereka dengan diam-diam. Ia mengintip dari jendela dan melihat Aki Sukro dan Mahayu duduk di ruang tamu, berbicara dengan sangat dekat. Wajah Mahayu tampak penuh kebahagiaan yang jarang ia lihat akhir-akhir ini. Subroto merasa dadanya sesak. Meskipun belum melihat bukti konkret, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk menunggu lebih lama, dan saat malam semakin larut, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Aki Sukro dan Mahayu berpelukan dengan mesra, kemudian berciuman. Subroto tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia menerobos masuk ke dalam rumah dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Aki Sukro dan Mahayu terkejut dan terpisah seketika. Mahayu tampak ketakutan, sementara Aki Sukro berusaha tetap tenang. "Subroto, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia cuma teman ngobrol," ujar Aki Sukro dengan suara tenang, tetapi Subroto tidak bisa lagi mendengar alasan apapun. Namun, Subroto tidak mempercayai satu kata pun.
Teman ngobrol, begitu caramu menjadi teman ngobrol, dengan berpelukan dan merayu istri orang lain. Subroto semakin mendekat, wajahnya memerah oleh kemarahan yang tertahan. Ia meraih kerah baju Aki Sukro dan mengguncangnya. Kau telah merusak keluargaku. Mahayu, yang berdiri di sudut ruangan dengan air mata mengalir di wajahnya, mencoba mendekati Subroto. Mas, tolong dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan. Subroto menoleh ke arah Mahayu dengan tatapan yang penuh luka. Mengapa, Mahayu? Mengapa kau lakukan ini padaku? Suaranya bergetar antara kemarahan dan kesedihan. Mahayu hanya bisa menangis, tidak tahu harus berkata apa untuk menghapus rasa sakit yang ditimbulkan. Aki Sukro, meskipun merasakan tekanan yang kuat dari Subroto, berusaha tetap tenang. Subroto, dengarkan aku. Aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Biarkan Mahayu menjelaskan segalanya padamu. Tetapi Subroto tidak puas dengan jawaban itu. Ia melepaskan genggamannya dari kerah baju Aki Sukro dan mendorongnya ke arah pintu. Aki Sukro yang terjatuh, segera bangkit dengan wajah kaget dan sedikit marah. Subroto, ini tidak perlu terjadi. Kita bisa bicara baik-baik, ujarnya mencoba menenangkan situasi. Namun, Subroto tidak ingin mendengar alasan apapun. Dengan tinju yang sudah terkepal, ia menyerang Aki Sukro tanpa peringatan. Pukulan pertama mendarat tepat di wajah Aki Sukro, membuat pria tua itu terhuyung ke belakang. Aki Sukro, meskipun lebih tua, masih memiliki tenaga untuk melawan, meskipun lemah. Kata-kata kasar dan penuh kebencian keluar dari mulut Subroto. Kau merusak hidupku, Aki Sukro. Kau mengambil apa yang bukan milikmu. Teriaknya dengan penuh emosi. Aki Sukro yang terpojok, berusaha menjelaskan meskipun dalam keadaan terdesak. Subroto, dengarkan aku. Aku tidak pernah bermaksud merusak rumah tanggamu. Subroto tidak mau mendengar. Ia menyerang kembali dengan lebih ganas. Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Kau akan membayar semua perbuatanmu. Tinju demi tinju mendarat di tubuh Aki Sukro, membuat pria tua itu semakin lemah. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Subroto berhasil menjepit Aki Sukro di lantai, dengan tangan siap untuk memberikan pukulan terakhir. Namun, Mahayu dengan air mata yang mengalir deras, ia berteriak, "Mas, hentikan. Jangan lakukan ini." Mahayu mendekat, mencoba menghentikan Subroto. "Mas, aku mohon, jangan sakiti Aki Sukro. Semua ini salahku. Aku yang terjebak dalam pesonanya." Subroto, yang mendengar teriakan Mahayu, terdiam sejenak. Dengan nafas terengah-engah, ia menatap Mahayu yang menangis di depannya. "Mahayu, kau." Aki Sukro merasakan napasnya yang tersengal-sengal. Saat ia terjepit di lantai, ia meraih jimat uang kepeng yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Jimat yang biasanya hangat dan memancarkan energi gaib, kini terasa dingin dan tidak berdaya di tangannya. Aki Sukro, dalam keadaan sekarat, menyadari bahwa kekuatan yang diberikan oleh jimat itu telah berakhir bersama hidupnya. "Sialan," gumam Aki Sukro dengan suara parau. Ia mengerti bahwa jimat itu telah menjadi saksi bisu dari semua perbuatannya yang gelap. Subroto pun mendaratkan tinju terakhirnya dan membuat Aki Sukro mati seketika. Keesokan harinya, berita kematian Aki Sukro menyebar di seluruh desa. Polisi tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki insiden tragis ini. Mereka menemukan jimat uang kepeng di tubuh Aki Sukro, sebuah benda yang mereka kenal dari legenda dan cerita-cerita sebelumnya. Jimat itu diambil sebagai barang bukti untuk diselidiki lebih lanjut. Dan Subroto juga dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Mahayu Anita, yang telah menyaksikan segalanya, merasa hancur dan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa semua tragedi ini dimulai dari saat ia terpesona oleh pesona Aki Sukro. Sekarang, Mahayu harus menerima kenyataan pahit bahwa hidupnya hancur. Mahayu merasa kehilangan segalanya. Suaminya telah ditangkap oleh polisi karena tindakan itu, dan hidupnya hancur. Ia pun tak bisa berbuat banyak selain menangis dan menyesal.